Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soniman Kurnia, saya dari kelas 12B. Perkenalkan, nama saya Raden Raditya dari kelas 12B. Perkenalkan, nama saya Gilang Angga Permana dari kelas 12B. Di sini kita akan menjelaskan secara singkat tentang rancang bangun keamanan jaringan, instalasi, dan konfigurasi dinamik routing. Pertama-tama, rancang bangun keamanan jaringan. Proses ini mencakup perancangan dan penerapan strategi dan teknologi untuk melindungi jaringan dari sistem ancaman. Ini termasuk penggunaan firewall, sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau IDS atau IPS, serta enkripsi data dan kontrol akses untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Yang kedua ada instalasi, melibatkan pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun dan mengelola jaringan seperti router, switch, firewall, dan server. Yang ketiga, konfigurasi dynamic routing. Proses ini mencakup pengaturan protokol routing dinamis secara OSPF atau BGP di router untuk memungkinkan mereka berbagi informasi rute secara otomatis dan menyesuaikan jalur data berdasarkan perubahan dalam jaringan. Ini meningkatkan efisiensi dan ketahanan routing jaringan. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk mengkonfigurasi mikrotik. Pertama ada kabel UTP, lalu mikrotik dan kabel untuk powernya. Lalu ini ada kabel jaringan dan satu setup PC untuk mengkonfigurasinya. Sebelum mengkonfigurasi mikrotik, pertama-tama kita nyalakan dulu mikrotiknya. Pertama kita ambil mikrotik dan juga kabel powernya. Kabel powernya kita colokkan ke terminal ke listrik dan ke mikrotiknya. Sesudah menyala, kita cabut ISP kabel ISP atau kabel jaringan, masukkan ke Ether 1. Nah, ketika sudah menyala, masukkan yang kabel UTP ke Ether 2 dan ke komputer. Jika sudah menyala, artinya sudah terpasang. Setelah memasang mikrotik, lalu kalian klik Windows plus R, lalu klik ncpa.cpl, lalu OK. Sudah itu masuk ke lalu disable Ether 2, VirtualBox, dan VMware. Lalu klik Ether 1, masuk ke Properties, lalu Internet Protocol version 4, lalu Obtain. Sudah di Obtain, OK. Lalu masuk ke Control Panel. Langsung masuk ke System and Security, Windows Firewall. Lalu matikan Windows Firewall-nya. Ketika sudah, lalu OK. Close saja. Lalu masuk ke Winbox 64. Klik Tools, aktifkan Legacy Mode. Lalu ke Neighbor, tekan IP-nya, lalu connect. Pertama-tama kita reset dulu, lalu masuk ke sistem, reset configuration, checklist no default, lalu reset configuration yes, lalu tunggu. Jika sudah, klik reconnect, lalu refresh lagi sampai IP-nya keluar.
Jika tidak keluar IP, close saja Winbox-nya, lalu masuk lagi ke Winbox, lalu refresh. Nah, lalu klik IP-nya dan connect lagi. Setelah masuk, klik sistem, lalu ke identity, lalu ganti identitas mikrotiknya jadi mikrotik underscore nama. Lalu apply OK, lalu masuk ke IP, ke DHCP client, lalu klik add atau tanda plus, enter 1, apply OK, lalu klik enter 1, klik tanda checklist atau enable. Jika bound artinya berhasil, lalu close, lalu masuk ke IP, masuk ke addresses, klik add, tambahkan IP sesuai pada soal. 200 ketik 50 kilo absen slash. Interface-nya ganti menjadi Ether 2, apply OK, lalu close, masuk ke IP, lalu ke DHCP server, DHCP setup, Ether 2, next, terus sampai next sampai berhasil successful, lalu close, ke IP lagi, masuk ke DNS servernya, ganti menjadi 8.8.8.8, lalu tambahkan ke bawah, ganti menjadi 8.8.4.4, lalu allow remote-nya dicentang, apply OK jika sudah, lalu ke IP lagi, masuk ke firewall, lalu ke NAT, klik add, chain-nya src NAT, out interface-nya Ether 1, lalu masuk ke action, actionnya ganti menjadi masquerade, lalu apply OK jika sudah, lalu tunggu sampai connect. Agar jika lama terkonek ke jaringannya, cara cepatnya adalah klik Windows plus R, lalu masuk ke ncpa.cpl, lalu disable enable Ether 1-nya. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah terkonek ke internet. Lalu close, masuk ke, lalu setelah itu masuk ke wireless, klik WLAN 1, klik lalu enable, lalu ke security profile, klik add, name-nya ganti menjadi password, modenya dynamic key, WPA sama WPA 2 nya dicentang, lalu masukkan password. Jika mau menampilkan password, klik setting, lalu klik hide password. Nah, jadi terlihat, lalu masukkan passwordnya. G2. Lalu masukkan lagi ke bawah, sama seperti yang atas. Jika sudah, apply OK. Lalu masuk interface, double klik WLAN 1, masuk ke wireless,
modenya menjadi AP Bridge, bandnya 2 GHz BGN, lalu frekuensi auto, SSID-nya bisa diganti menjadi nama underscore kelas. Lalu security profile-nya ganti ke password. Jika sudah, apply OK. Selanjutnya masuk ke hotspot, langsung hotspot setup, masukkan Ether 1, WLAN 1, lalu next. Ininya diganti sesuai pada soal. 50 slash 8. Lalu next. Yang bawahnya itu ganti, jadi awalnya 62 menjadi 61. Lalu next. Nah, yang DNS server yang bawah ganti sesuai pada soal. 50. Lalu jika sudah next, DNS name-nya isi portal smk .sch.id. Lalu next. Oke. Lalu ke user. Masuk ke server profile dulu, lalu double klik hsprof, masuk ke login, nonaktifkan cookie, lalu apply OK. Setelah itu ke user, klik add, user name-nya ganti sesuai pada soal. Itu mah bebas ketang lah, yang penting diganti aja. Sama passwordnya juga diisi, jangan lupa. Lalu jika sudah, apply OK. Lalu close, lalu masuk ke queue. Setelah itu masuk ke file, lalu cari hotspot login HTML, lalu drag and drop ke ini, ke file explorer, drag and drop, lalu simpan di mana saja. Jika sudah, klik kanan, lalu edit with notepad, lalu ganti namanya menjadi nama dan kelas kita. Jika sudah, ctrls atau di save ya, lalu close, lalu drag and drop lagi ke winbox-nya. Pastikan yang hitamnya ada di bawah. Nah, jika sudah, close. Jika ingin Ether 3 dan Ether 4-nya terhubung ke jaringan, kita tambahkan lagi IP-nya, lalu masuk ke IP. Oh iya, salah, langsung ke adresis, langsung ke tambah add, lalu masukkan IP-nya. Tambah 30, 5 hiji, 1/28. Interface-nya ganti menjadi Ether 3. Jika sudah, apply OK. Lalu klik add, address-nya ganti lagi ya, pastikan beda dari Ether 2 dan Ether 3. Interface-nya ganti menjadi Ether 4. Jika sudah, apply OK.
lalu close, lalu klik ke IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup, ganti menjadi Ether 3, lalu next sampai sukses. Lalu lakukan lagi, ganti menjadi Ether 4, next, lalu oke. Selanjutnya pergi ke queue untuk menyeting untuk mengatur max dan minimumnya jaringan. Klik queue, lalu klik add, name-nya ganti menjadi Ether 2, targetnya bisa diganti menjadi Ether 2. Nah, dan max limit 1 MB dan target downloadnya juga 1 MB. Jika sudah, apply oke. Lalu klik add lagi, ini untuk Ether 3, targetnya ganti ke Ether 3, max limitnya juga ganti menjadi 2 MB dan targetnya juga 2 MB. Apply oke jika sudah. Lalu add lagi, ganti menjadi Ether 4, lalu targetnya Ether 4, target upload menjadi 3 MB dan downloadnya 3 MB juga. Apply oke. Langsung tes. Jika kalian ingin mengatur Mbps pada hotspotnya, kalian klik yang WLAN 1 yang paling atas, lalu hapus, lalu klik add, name-nya ganti menjadi WLAN 1, targetnya juga ganti ke WLAN 1, lalu target uploadnya ganti sesuai keinginan kalian, dan juga target downloadnya. Jika sudah, apply oke. Lalu close. Lalu jika ingin mengetes, ini masih tersambung ke Ether 2. Kan tadi Ether 2 saya menyetingnya adalah 1 MB. Kita buktikan sekarang. Lalu masuk ke speed test, lalu uji kecepatannya, jalankan uji kecepatan. Nah, jika di bawah 1 MB artinya berhasil sesuai targetnya. Tunggu ya. Ini hasil dari download dari Ether 2, dan ini hasil upload dari Ether 2. Jika kalian ingin mengetes yang lain, lainnya, cabut yang dari Ether 2, pindahkan ke Ether 3. Tunggu sebentar. Tunggu ya. Acan. Cobaan, iya. Jika lama, ke Windows R lagi, masuk ke ncpa.cpl, lalu disable dan enable seperti yang tadi lakukan. Bentar ya, nge-lag. Identifying. Aduh, ini mah error kayaknya, guys. Jadi kita coba yang lain. Kita masukkan coba ke Ether 4. Tunggu sebentar. Lagi ini ya, lagi identifying. Nah, di Ether 4-nya kita berhasil terkonek. Lalu kita speed test.
Tadi teh berapa? 3. Jika di bawah 3 MB berarti berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Tuh, downloadnya guys di 2,93 dan di uploadnya sekitaran 2,44. Berarti ini sudah berhasil sesuai yang kita inginkan. Lalu kita akan coba di hotspot ya, atau di HP. Lalu di sini kita akan mencoba mengkoneksikan hotspotnya dengan handphone. Pertama-tama kita pergi ke WiFi, lalu rincian, pilih sesuai nama dengan yang tadi sudah dikonfigurasi. Di sini kita masukkan passwordnya. Lalu sambung. Lalu kita langsung pergi untuk menyambungkan hotspotnya. Username masukkan dengan username yang sudah dikonfig tadi. Namanya adalah siswa 1. Oh iya. Siswa 2. Dan passwordnya siswa 1, 2, 3. Lalu connect. Anjay. Jika sudah begini, kalian berhasil. Di sini kita akan cek speed test. Ketik speed test. Lalu klik jalankan uji kecepatan. Om, sini join Om. Jika di bawah 4, kita berhasil untuk membatasi hotspotnya. Dan terlihat Mbps downloadnya adalah 3,71 dan Mbps uploadnya 3,67. Berhasil.